Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang saya kira penting bagi seorang pimpinan untuk memahami dengan baik, yakni cara mengatasi pegawai yang malas bekerja. Mari kita bahas bersama. Pemirsa yang saya hormati, kami atau seorang pimpinan biasanya mencari seorang pegawai yang bermotivasi tinggi untuk bergabung dengan tim yang dibentuk sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah yang dihadapi organisasi. Di dalam peran ini, pimpinan tentu bertanggung jawab menganalisis penyebab kemalasan di tempat kerja dan membuat suatu strategi untuk mengatasinya. Pimpinan juga akan diminta untuk memberikan tentu dukungan dan bimbingan kepada pegawai untuk membantu mereka menjadi lebih produktif dan lebih efisien di dalam bekerja. Mari kita lihat penyebab pegawai itu malas bekerja. Biasanya pegawai malas bekerja itu karena kelelahan dan stres. Karena itu pegawai dapat merasa kelelahan atau stres karena tuntutan pekerjaan yang tinggi, atau mungkin juga masalah pribadi yang mempengaruhi kinerja mereka. Penyebab lain karena tidak ada motivasi, di mana kurangnya dorongan dan motivasi ini dapat membuat pegawai kehilangan minat pada pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Mungkin juga karena gaya kepimpinan yang buruk. Gaya kepimpinan yang buruk ini bisa mempengaruhi kinerja pegawai dan membuat mereka itu merasa tidak dihargai atau tidak penting di dalam sebuah tim. Faktor lain, lingkungan kerja yang buruk. Nah, lingkungan kerja yang buruk ini tentu bisa mempengaruhi dan membuat pegawai merasa tidak nyaman atau tidak aman dalam bekerja. Dan tentu ini bisa mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Atau juga karena faktor tugas yang membosankan atau kurang menantang bagi pegawai. Tugas yang membosankan atau kurang menantang itu dapat membuat pegawai merasa bosan dan kehilangan minat untuk bekerja pada pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Dalam mengatasi masalah ini, organisasi itu dapat meningkatkan komunikasi antara pimpinan dengan pegawai, memberikan motivasi berkala, memperbaiki lingkungan kerja, dan memberikan tugas yang menantang agar pegawai tidak merasa bosan dengan pekerjaannya. Nah, beberapa tips yang bisa dipakai untuk mengatasi pegawai yang malas ini, pertama adalah mencoba menganalisis penyebab kemalasan yang ada di kalangan pegawai. Seperti kenapa kurang motivasi, kurang minat dalam bekerja, atau merasa kewalahan ketika pekerjaan diberikan kepada mereka itu. Yang kedua, kembangkan strategi untuk mengatasi kemalasan seperti menetapkan tujuan dan memberikan penghargaan, memberikan umpan balik dan pengakuan terhadap kinerja mereka, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, memberikan dukungan dan bimbingan kepada pegawai untuk membantu mereka menjadi lebih produktif dan lebih efisien di dalam bekerja. Tips berikutnya adalah memantau kinerja pegawai dan memberikan umpan balik pada area perbaikan tertentu yang dirasa kurang optimal. Yang kelima, identifikasi area di mana pegawai dapat meningkatkan kinerja mereka dan menyarankan suatu solusi yang memungkinkan pegawai untuk diadopsi oleh mereka dan bisa memperbaiki kinerja mereka. Berikutnya, berkolaborasi dengan mungkin tim lain atau bagian lain atau bidang lain ya, untuk mengidentifikasi apa saja area-area yang mungkin bisa diperbaiki di dalam meningkatkan produktivitas pegawai sehingga tidak malas lagi. Mungkin juga persyaratan-persyaratan itu bisa diidentifikasi demikian rupa yang tidak terlalu memberatkan mereka, tetapi mereka senangi dengan syarat-syarat tersebut. Yang lain mungkin juga ya, mungkin perlu dibawa untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog ya, yang terkait dengan diri daripada pegawai tersebut, supaya bisa identifikasi ada apa persoalan-persoalan psikologis yang pegawai yang malas itu hadapi. Nah, inilah saya kira beberapa tips yang bisa diadopsi agar seorang pimpinan bisa mengatasi pegawai yang
sehari-harinya malas di dalam bekerja. Tentu ini akan mengganggu kinerja daripada organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam reformasi birokrasi.